ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini tim Jejak Islami TVRI Kalimantan Tengah berkunjung ke keluarga Hasbi, seorang santri yang sedang menimba ilmu untuk menghafal Al-Quran. Guna mendapatkan pembelajaran ilmu Al-Quran di sekitar rumahnya tidaklah mudah, karena tempat tinggalnya berada di daerah yang umat muslimnya minoritas, sehingga fasilitas keagamaan dan menimba ilmu Islam juga sangat sedikit. Meskipun keluarga Hasbi berasal dari kalangan perekonomian yang minim, tetapi semangatnya untuk mempelajari ilmu agama sangatlah tinggi. Kamu kan bukan muslim, bahkan informasi yang saya dapat muslim di sini adalah minoritas begitu ya. Iya. Nah, kamu belajar ilmu agama itu dari mana? Alhamdulillah saya belajar ilmu agama itu di Pondok Pesantren Al-Falah. Saya termasuk santri pertama. Santri pertama? Iya, di pondok itu. Mungkin Mas kenal pendirinya, pendiri yayasannya. Siapa tuh? Riban Setia. Oh, mantan wali kota? Iya, yang mantan wali kota. Oh, iya. Iya. Saya di sana belajar agama juga sekaligus mondok. Ada juga sekolah umumnya tapi di luar. Tapi saya udah lulus dari pondok terus ngelanjutin di luar. Terus saya tinggal di pondok lagi gitu. Oh, masih tinggal di iya, pesantren. Masih ngabdi di pondok. Orang tua memang terlahir sebagai muslim, mu'alaf atau bagaimana? Kalau dari ibu Islam asli, kalau bapak mualaf. Oh, kira-kira ada nggak orang tua di rumah? Kalau bapak lagi kerja, ya cuma ada ibu di rumah. Oh, nanti kita ngobrol ya. Ya bisa. Kita ngobrol sebentar Bu ya. Iya. Tentang adik kita. Nah Bu, si ini udah berapa bersaudara dia? Orang 4, dia nomor 2. Nomor 2, ada Iya. kakaknya lagi berarti? Ada kakaknya, ada anak 2, sudah kakaknya itu. Pakai perempuan apa? Perempuan semua anaknya 2. Berapa putranya yang dititipkan ke pondok pesantren? 2 sudah. Oh, 2 di sana semua. Iya. Apa sih yang ibu inginkan sampai menitipkan anaknya pondok? Apakah Ya. justru di rumah aja atau gitu? Ya, untuk dapat pengalaman menurut agama. Oleh kan di sini enggak tapi seperti kuat ya. Belajar ilmu agama di Iya. sana begitu ya. Ilmu agama di sana. Berapa lama sudah di pondok? 36 tahun Oh, sudah. sudah 6 tahun di sana ya? Iya. Lumayan lama ya. Kalau di sana yang ibu alami itu dikenakan biaya atau full gratis? Semua gratis di sana. Memang terbantu, apalagi sampai kami di rumah ini waktu bapaknya sakit kemarin, berapa tahun mau 2 tahun dia. Dari pesantren itu segera beras apa itu, semua alat makan apa itu. Untuk menelusuri asal-muasal awal pendirian Yayasan Al-Falah, tempat Hasbi menimba ilmu, kami menuju ke Desa Tangkahen, Kecamatan Banamatingang, Kabupaten Pulang Pisau, bersama pendirinya,
yaitu Bapak Riban Satria. Untuk menuju ke lokasi ini, transportasi tercepat kita harus menggunakan kapal penyeberangan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit mengarungi Sungai Kahayan. Durasi tempuh akan bertambah lama apabila kondisi perairannya sedang surut. Di perjalanan, Bapak Riban Satria, mantan wali kota Palangkaraya selama 2 periode ini, bercerita banyak bagaimana masa kecilnya dulu. Hidup rukun berdampingan pemeluk agama lain, meskipun agama yang beliau anut sebagai agama minoritas. Kalau masyarakat Tangkayan ini, kalau sekarang 3.500 penduduknya. Kalau dulu tuh 1.500 zaman kami masih sekolah SD, SMP. Mayoritasnya beragama Nasrani, nomor 2-nya dulu Hindu Keharingan, nomor 3-nya Muslim. Kalau sekarang posisi Muslimnya sekitar 25%, 25-30. Kalau dulu sekitar 8%. Kalau dulu itu ada 5 buah rumah aja yang Muslim di sini. Nah, jadi ceritanya kenapa kami di hulu sini, saya ceritakan di panjang sedikit. Jadi dulu itu orang merayakan Natal Tahun Baru itu semuanya tanggal 1. Nah, waktu itu kami kan bercampur rumah di sana yang Islam di sana. Tapi semua rumah orang yang Kristen Keharingan ini potong babi semua. Ada yang satu rumah itu 3 ekor babi. Jadi orang membersihkan babi itu kan di Batang tadi. Jadi kami yang Muslim ini sampai jam 1, jam 2 ini orang kan bergantian Batang membersihkan babi tadi. Semuanya darah babi yang mengalir. Jadi kami ini nggak bisa mengambil air. Karena dulu kan sumber makanan ini kan air dari sungai ini. Nah, dengan itu akhirnya rapat para tokoh masyarakat. Kasihan kalian nanti tidak bisa makan setengah hari, 1 hari kalau begini. Nah, karena Anda bisa ngambil air, karena kan kotoran babi ya semua kan berdarah itu tuh. Jadi kami dipindahkan waktu itu tuh mungkin sebelum tahun 1900 lah kira-kira, 1901 lah mungkin sekitar itulah, 100 tahun lebih daripada sekarang. Nah itu jadi dipindahkan kami ke sini supaya menghindari itu ceritanya. Peserta didiknya dari masyarakat sekitar atau mungkin ada dari luar yang Muslim gitu? Ya, untuk sementara peserta didiknya adalah dari sekitar desa Tangkayan aja. Kalau dari luar masih belum ada, karena apa? Kendalanya karena menyeberang. Oh gitu. Andai kata ada di seberang ya bisa semuanya dari Tempelas, dari Pematang Limau, Pangi bisa. Kalau untuk sekarang masih di sekitar kampung aja, Pak. Iya. Untuk tenaga pendidiknya dari warga sekitar atau? Iya, dari warga sekitar. Ada juga dari luar daerah kita, dari Kol Kepuas, dari Anjir Banjar. Itu mereka sebenarnya lulusan dari STAIN dulu. Kalau sekarang IAIN. Tenaga pendidiknya semua sarjana, kecuali saya. Miss Al-Falah inilah awal pendirian Yayasan Al-Falah yang didirikan Bapak Riban Satria, yang berdiri kokoh dengan segenap kemampuannya secara mandiri hingga saat ini. Dengan kekuatan semaksimal mungkin, Miss ini berjuang beroperasi hingga saat ini dengan mengandalkan tenaga pendidik warga sekitar. Masyarakat Kalimantan Tengah mengenal Bapak sebagai mantan wali kota, juga teknokrat, juga pendidik gitu. Bisa cerita sedikit nggak Pak, awal mulanya kenapa Bapak tergerak untuk istilahnya mendirikan yayasan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya panjang sebenarnya, karena kami ini lahir di desa ini tanggal 5 Maret tahun 1963. Masa anak-anak, masa remaja kami di sini sampai kelas 1 SMP kami di sini. Ketika SD itu kami tidak ada guru agama Islam yang ngajar pendidikan agama itu di sekolah, agama Islam di sekolah. Sehingga kami selama di SD mulai kelas 1 sampai kelas 6, dari 71 sampai 76 itu belajar agama Kristen. Nah, sampai saya selesai pendidikan S2 2001 keluar dari Gajah Mada, saya berpikir, saya awalnya menunggu
adakah orang yang terutama pemerintah, kemudian juga masyarakat umum yang dari sini atau yang luar yang terpanggil untuk membangun sekolah agama Islam khususnya di sini, karena di sini ya walaupun minoritas agama Islam tapi penduduknya lumayan banyak gitu, sehingga saya terpanggil ingat masa lalu saya dulu agar anak cucu saya, keluarga saya yang tidak mampu sekolah keluar dari sini atau tidak bisa menyekolahkan anaknya keluar dari sini, saya berpikir saya harus memulai walaupun dengan kondisi apa adanya. Jadi saya bangun ini sejak 2001, saya membangun madrasah di sini, MIS, Jadi yayasan di sini. awalnya yayasan itu MIS ini dulu atau yang MIS dulu. MIS dulu sini Pak ya? dulu. Ini Karena pertama kali ya? keluar dari MIS ini kan ya juga harus masuk ke SMP, karena itu betul. kan MTS yang di Iya, sebelah itu, di seberang sana itu MTS. Jadi berkelanjutan Pak ya dari Berkelanjutan. MIS, Ya, alumni SM, MIS itu kita sambut dengan MTS. tadi di sebelah sana ya. Nah, kenapa kami berpikir begitu? Tidak semua, karena pendidikan agama kan menurut kami kan penting sebagai dasar untuk anak-anak kita, walaupun nanti mereka memilih sekolah umum, tapi minimal sejak dini mereka ya kita bekali dengan pendidikan agama agar mereka juga ya dari segi adab ya, mereka juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam kan. Untuk mungkin apa harapan atau mimpi Bapak yang belum tercapai sampai saat ini di yayasan khususnya? Yang belum tercapai itu karena itu sudah ada sanawiyahnya ya, Iya. yang di seberang itu. Iya. Dari mimpi saya itu setelah mereka lulus dari sanawiyah mereka masuk aliyah. Oh gitu. Nah, setelah mereka masuk aliyah mereka masuk perguruan tinggi. Nah, jadi aliyah dan perguruan tinggi masih belum. Kalau lahan sudah saya siapkan. Lahan kesulitan kita di sini adalah tenaga pendidik yang untuk pendidikan agama. Kalau pendidikan umum banyak, pendidikan agamanya ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Selain tingkat pendidikan dasar, Yayasan Al-Falah juga memiliki pondok pesantren tahfiz untuk santri yang mengenyam pendidikan pertama dan tingkat atas. Di sini Hasbi dan teman-temannya menimba berbagai ilmu agama dengan gratis. Karena di sini santri tidak dikenai biaya apapun untuk tinggal dan menimba ilmu. Ada 7, ya. Itu air yang suci lagi menyucikan itu ada 7. Yang pertama itu adalah air apa? Air hujan. Kedua air salju. Ketiga air sungai. Keempat air laut. Kelima air perigi. Keenam air sumur dengan air perigi itu sama. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Konsep pesantren ini kan gratis begitu ya untuk kaum Iya. duafa. Iya. Nah itu gratis dalam artian gratis semuanya atau gratisnya bagaimana? Hampir semua kebutuhan mereka semua gratis. Jadi mereka tinggal dan berada di pondok ini, mereka tinggal ya melakukan tugasnya, belajar dan menghafal Quran. Kami sebagai pimpinan dan teman-teman itu berusaha mencarikan kebutuhan mereka. Yayasan ini ada beberapa sekolah yang ada di sini. Yayasannya Alhamdulillah di yayasan ini ada SMP Al-Falah Terpadu, kemudian ada MIS-nya yang tadinya yang sudah didatangi di seberang sana di Tangkahinnya langsung. ini kan ada pesantren dan sekolah umum. Iya. Pembagian waktunya kegiatannya gimana? Kita kalau pagi jam 7 sampai sesuai dengan jadwal belajar umum, kurang lebih jam 12, setengah 12, mereka memang difokuskan untuk pendidikan umum. Nah setelah itu lepas dari situ mereka ambil alih yayasan yang menangani tentang keagamaannya mereka. Yang sekolah di sini tuh wajib mukim atau ada dari luar juga? Ada dari luar juga. Jadi yang mukim ini kita prioritaskan anak yatim piatu, anak fakir miskin, anak duafa, kemudian anak-anak yang putus sekolah. Mereka ingin sekolah tapi tidak mampu dari segi ekonomi, kita sekolahkan dan mukim di tempat ini, mondok di tempat ini. Fokusnya di pembacaan kitab kuning atau? Alhamdulillah yang selama ini berjalan, jelas kitab Al-Quran yang kita prioritaskan. Ya, mulai apalagi masyarakat pedalaman ini ya luar biasa perjuangan kita untuk memberikan pemahaman tentang Quran. Kemudian yang kedua adalah tahfiznya. Jadi mereka ada tahfiz di sini. Alhamdulillah mereka sudah ada yang hafal sampai 6 juz. Sambil ilmu lain ikut ke fikihnya, kemudian kitab-kitab lainnya. Si Hasbi dengan si Nur Aini ini kan termasuk santri dari awal masuk gitu. Itu anaknya seperti apa sih? Jadi kami terus terang yang saya luar biasa bukan karena kepada Hasbinya tapi kepada ketegarannya orang tuanya. Saya waktu itu kurang lebih 3 hari di sini. Beliau datang orang tuanya membawa anaknya di sini. Saya tanya kenapa Bapak titip di sini? Kami belum punya apapun yang terjadi urusan saya yang penting saya serahkan kepada Allah, kemudian saya serahkan kepada Pak Ustadz, tolong anak saya dibina. Karena saya ini tidak ada pemahaman agama, saya mu'alaf. Saya ingin anak saya lebih daripada saya. Saya ingin anak saya menjadi orang yang sukses, bukan dunianya tapi akhiratnya. Bahasa ini yang sampai sekarang belum bisa saya lupakan. Dengan luasan lahan lebih dari 8 hektar, selain ditempa berbagai ilmu keagamaan, santri juga dibekali ilmu pertanian untuk bekal kehidupan kelak saat mereka sudah keluar dari pondok pesantren. Berbagai jenis tanaman sayur dan kolam ikan disiapkan untuk materi pembelajaran kepada para santri.
Kalau kita lihat ini Ustadz, ini kan ada perikanan dan juga pertanian gitu ya. Iya, iya. Nah, Betul. ini bagian yang diwajibkan kepada santri atau istilahnya ekstrakurikulernya aja? Lebih ke ekstrakurikuler ya Ustaz ya. Oh, gitu. Iya. Ini pembelajaran untuk bekal kehidupan mereka. Bekal nanti lah, ya, gitu ya. Kalau untuk tanaman yang ditanam di sini, ini tanaman sehari-hari untuk konsumsi atau mungkin untuk dijual? Ada timun, tante ya. Labu, ada kacang, ada melon. Jadi sisanya ada kita jual, ada buat kebutuhan pondok lah. Santri ini diajarkan ini waktunya kapan tuh? Waktunya sore. Sore. Habis asar, jadi kita ada pengajian fikih, tadarus, habis itu mereka ke kebun. Oh begitu. Ke kebun, ada yang ke kolam, ngurus kolam. Untuk pembinaannya Ustaz, ini apakah biasanya ada yang datang dari kesini khusus atau mungkin memang latar belakang Ustaz sendiri sebagai petani? Kalau petani ini ada kan anak ini sekolah formal di luar, jadi ngambilnya SMK kan. Nah ada jurusan pertanian. Nah begitu dia ya. ada di formalnya ini SMK. Kalau untuk perikanan kita dari alhamdulillah dulu dari BPAT perikanan mandi angin. Dari situ kita dapat ilmunya yaitu. Ustaz harapkanlah dari sini apa saja nih? Yang saya harapkan santri ini kalau keluar bukan hanya dibekali ilmu agama saja. Nah, di samping ilmu agama mereka juga dibekali ilmu-ilmu. Contoh, mereka bisa berwirausaha. Jadi walaupun mereka hidup dimanapun, mereka nggak kebingungan gitu. Nah, karena bisa dapat ilmu. Contoh, menanam. Mereka bikin perikanan. Nah, jadi mereka istilahnya punya bekal lah. Ya, di samping dibekali akhlakul karimah, wawasan ilmu yang luas, juga mereka dibekali berwirausaha sebagai menunjang kebutuhan untuk berkeluarga kelak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi intinya ini pesantren ini kan pesantren istilahnya untuk kaum duafa, ya salah satunya penopangnya dari sini begitu ya. Iya, betul. Selepas maghrib, santri diwajibkan setoran hafalan yang mereka dapat. Setoran di sini tidak memaksa berdasarkan kemampuan yang dimiliki santri. Coba nanti kita naikkan sedikit ya. Selain hafalan, santri juga diajarkan qiraat untuk menjadikan para santri semakin cinta dengan Al-Quran. Demikian tadi kunjungan kita ke pondok para duafa Pondok Pesantren Al-Falah yang berada di Desa Tangkahen, Kecamatan Banamatingang, Kabupaten Pulang Pisau. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.